Halo teman-teman, balik lagi sama gua Hendra di sini dari Zona Diskus Wisfam. Pada kesempatan kali ini ada Om Steve, teman-teman sebagian besar pasti udah tahu. Nah, di topik kali ini kayaknya topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh hobis diskus seantero jagat raya, Om. Karena kita kali ini akan membahas mengenai diskus dan penyakit, Om Steve. Mudah-mudahan. Ini tuh kayaknya jodoh yang nggak bisa dipisahin, Om. diskus sakit, dan itu problem hobis. Mau hobis lama atau hobis baru pasti masih ngalamin sih sampai sekarang. Iya. Dan kita akan kupas tuntas di sini. Kita akan kupas satu persatu, terutama penyakit-penyakit yang umum terjadi di diskus ya, Om ya. Di diskus dan ikan hias pada umumnya lah. Iya, ikan hias yang lain juga ternyata mengalami ya, Om ya. Kurang lebih sama. Oke. Cuman kalau diskus kan borongan penyakitnya. Iya. Selalu paket, ntar kena ini ada ikutan yang lainnya, secondary infection dan seterusnya. Nah, Om, ngomongin penyakit pada diskus, sebenarnya diskus itu sebenarnya ikan yang rumit, yang cengeng atau yang gimana sih, Om? Ikan yang tiba-tiba cengeng sebetulnya sih. Jadi basically dia ikan kuat atau Ikan kuat. Tapi kebanyakan kan sekarang diskus itu lebih ke persilangan, hybrid. Jadi ya memang secara kemampuan survivalnya lebih rewel lah, lebih cengeng dibanding strain-strain yang baku dulu lah, yang asli gitu, yang belum crossing lah istilahnya. Iya, yang dari wildnya lah minimal ya, Om ya. Minimal. Jadi itu memang ada perlemahan baik dari daya tahan tubuh dan seterusnya karena udah banyak crossing sana sini. Di era 90-an mungkin diskus yang masih sekitar jenis koba, blue dime itu kan kuat sekali nih. Sekarang udah dengan crossing dengan yang lain ini memang membutuhkan waktu untuk penguatan genetik sebetulnya. I see. Jadi ikan semakin lebih bervariasi rentan dengan circumstances-nya lah. Iya. Artinya dengan rentan dengan perubahan sedikit air, parameter air, perubahan suhu dan lain-lain itu agak lebih cengeng aja sebetulnya. Oke. Nah, memang berarti ada ya termasuk ikan yang rada cengeng lah ya, dan memang itu selalu jadi apa? Kayak tagline, kayak tem yang udah nempel di diskus. Oh, rawat diskus susah. Ada yang bikin statement dengan tujuan tertentu. Wah, menganggap diskus itu mudah sebetulnya. Tapi saya lebih suka menjudge diskus ini punya kesulitan tertentu. Artinya boleh dengan berani saya bilang agak susah. Kenapa? Tapi justru tantangannya di sini gitu. Tantangannya nanti berhubungan dengan pasar, dengan apa gitu. Karena bicara sederhana, ikan yang mudah dibudidaya itu pasti murah lah gitu. Ikan yang gampang dibudidaya itu di ternak ya, Om ya. Di ternak. Ikan yang reproduktivitasnya tinggi dan mudah pasti murah gitu. Nah, diskus ada di posisi yang tidak mudah diternak, tapi memungkinkan diternak. Kemudian bisa dibilang no price list lah. Jadi nggak ada bandrol kalau untuk ikan-ikan yang lain. Ikan kualitas ekspor lain, misal jenis tetra itu udah ukuran sekian, harga sekian gitu. Bentuknya gimana pun sama rata. Di ukuran yang sama, harga bisa berbeda. Di jenis yang sama bisa berbeda. Dia ada kualitas, ada segala macam. Ada grading. Itu yang jadi no price list gitu, ada grading. Itu yang jadi menarik dan jadi tantangan sebetulnya. Jadi akhirnya nanti ada petani yang cukup puas dengan ternak diskus yang kualitas biasa saja, sampai yang paling sulit itu menghasilkan kualitas. Menernaknya sendiri belum tentu sulit, tapi menghasilkan kualitas bagus itu yang prosentasenya sedikit. Karena ternyata di balik satu kualitas itu nggak cuma kita kawinin jantan dan betina netas, setelah netas tuh prosesnya itu panjang sekali ya. Anaknya kan tidak 100% mirip induk misal. Iya. Kemudian kalau kita bicara yang sederhana kita bilang diskus merah aja lah, yang kualitas merah. Merah itu relatif semerah apa kan begitu. Jadi dari warna, dari pattern, dari body shape-nya semua menentukan ini akan dijual di harga berapa gitu. Itu yang jadi menarik kan. Jadi masing-masing ikan bahkan dalam satu saudara yang satu sama yang lain bisa beda ya, Om Steve ya. Padahal itu satu telur, satu batch lah istilahnya. Beda kalau untuk ikan jenis tetra katakanlah neon cardinal atau nggak ada grade A, grade B, grade C ya. Tapi begitu aja ikan. Itu yang membuat ikan diskus termasuk ada segmentasi sendiri lah kita bilang ya. Ikan koi, ikan apa yang ada grade lah, ada sampai ke koki juga ya. Sampai ke koki. Dan ini jadi karena estetikanya sedemikian rupa, jadi memungkinkan untuk dibuat ajang kontes lah. Gitu. Oh itu kontes kemarin seru banget. Kalau kontes diskus tidak terlalu berbeda dengan kontes kecantikan lah kurang lebih. Gitu. Karena yang dinilai banyak sekali kan. Poinnya banyak banget. Banyak. Nah, Om,
ini aku berkaca sama pengalaman yang sering kita lihat di grup lah, kita ngomongin di Facebook grup, Ya. komunitas-komunitas diskus. Kita spesifik sekarang ngomongin diskus. Di grup diskus itu kelihatannya setiap grup kayaknya yang diposting ikan sakit. Ya. Jarang yang wah ini tank saya bagus, ikannya renang sehat gitu. Almost 90% mungkin. Ya, karena mereka Ikan juga sakit. bikin statement begitu untuk mencari solusi sebetulnya kan. Ya, mereka sedang dalam kesulitan Jadi ya Om ya. artinya, ikan-ikan yang lain yang sehat tidak perlu ada curhatan seperti itu gitu. Karena memang kalau kembali lagi ke tadi yang diskus ini memang apalagi misal tangkapan alam yang kita import Ya. itu punya tingkat kesulitan untuk handlingnya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan ternakan sebetulnya. Oh iya. Pastinya begitu. Gitu. Karena kita harus mengadaptasikan Ya. si ikan itu dari yang alamnya Ya. ke dalam satu Dan akuarium. kadang-kadang saat imitating alamnya ini ke tank itu terlalu senjang, kita gagal untuk Iya. meniru alam gitu kan. Ah iya. Jadi balik lagi sebetulnya ke wawasan lah, ke pengetahuan orang itu sendiri. Kalau sekarang kan nggak semudah misal kita pengen di rumah punya ikan, beli akuariumnya, terus kemudian ikannya langsung ditaruh tanpa ada basicnya untuk Iya. pemeliharaan, pasti gagal. Pasti gagal, pasti gagal, sakit, pasti sakit, mati malah. pasti bermasalah. Iya. Dan biasanya yang di forum seperti Facebook dan lain-lain apa di komunitas, walaupun ya komunitas itu membantu sebetulnya. Iya. Jadi dengan maraknya komunitas di zaman ini ya, di zaman Iya. saya dulu nggak ada, Susah ya Om ya. nggak ada HP aja nggak ada kan. Gitu. Iya iya. Jadi banyak mensolusikan hal seperti gitu. Karena ini yang mereka share kan sebetulnya pengalaman konkret pribadi-pribadi gitu kan. Ya, Sampai benar. akhirnya kadang-kadang hampir bisa dibakukan sebagai satu SOP standar gitu lah untuk Ya. pemeliharaan. Ini hitungannya jadi otodidak. Ya. Tapi masih banyak orang yang hanya tertarik melihara ikan tertentu tanpa menimbang kualitas air misal yang dimiliki dan lain-lain. Asal pelihara yang begitu biasanya gagal gitu. Iya iya. Yang pelihara tapi mengarah tujuannya ke bisnis biasanya lebih berhasil Karena pasti- diperhatikan. Karena diperhatikan airnya dulu, Iya. apanya dulu gitu kan. Iya. Kalau yang baru-baru terjun, beli ikannya dulu baru Ya. belajar. Terus laporannya beli ikan sudah sekian kali mati terus gitu kan. Iya. Biasa begitu. Nah, dari sekian banyak yang kita lihat ya Om Steve di postingan teman-teman itu, umum gejalanya itu ikan saya mojok, ikan saya hitam, ikan saya berlendir. Gejala-gejala seperti ini tuh ada gejala yang spesifik nggak sih buat khusus penyakit tertentu misalnya nanti? Ya secara umum kalau penyakit itu sendiri yang biasa menyerang ikan itu sebetulnya yang golongan parasit lah, Parasit. parasiter dan non parasiter. Jadi bisa aja memang ini patogen. Patogen itu bisa eksternal, bisa internal, atau memang non parasiter artinya memang tidak sesuai airnya atau bermasalah dengan suhu, hal-hal yang di luar patogen lah gitu. Oke. Bahkan sampai kalau kondisi akuarium misal terlalu terang untuk jenis-jenis ikan tertentu yang masih baru itu sebaiknya memang agak redup. Photoperiod disebutnya. Jadi pencahayaan ini mempengaruhi ke tingkat stresnya ikan gitu. Untuk Wow. ikan-ikan yang baru datang misal. Oke. Atau kepadatan dalam akuarium. Jumlah per ekor dalam akuarium. Artinya tidak boleh terlalu padat dan tidak boleh terlalu sedikit juga gitu. Oh, Padat jadi artinya balance. akan merusak kualitas air kan. Ya, Kalau betul. terlalu sedikit ikannya stres karena terlalu sedikit. Diskus tidak terlalu ideal untuk jumlah sedikit sebetulnya. Karena dia ikan yang bersosialisasi. Ya, sosialisasi. Dia ikan Cenderung jadi stres kalau akuarium besar isinya 5 misal. Ukuran kecil. Itu Let's say akan teman-teman cenderung mungkin stres. yang banyak di rumah ukuran 100 nih Om Steve. 100. Minimal ada komteng lah. Ya. Tapi komteng ini juga hati-hati, harus benar-benar yang sesuai akrab dengan ikan itu kan. Oke, pemilihan jenis komteng. Ya. Tankmate ya Om ya? Ya, tankmate. Yang Sorry, nemenin bukan diskus. komteng, tankmate, temen. Ya. Itu mungkin yang bisa apa Om Steve? Koridoras. Ya, ikan-ikan yang sedikit banyak tidak terlalu agresif lah. Oke, kuncinya di situ tuh teman-teman, yang tidak agresif ya. Tidak Jadi agresif. ikan diskus nggak dikejar-kejar jadi stres. Kadang-kadang ada juga orang yang merasa bahwa nanti ada mutual understanding antara satu spesies ikan dengan diskus. Misal disatukan dengan jenis-jenis pemakan lumut dengan harapan dia membersihkan lumut. Tapi Ya. di satu sisi kadang-kadang jenis pemakan lumut ini mengganggu ke badan diskusnya sendiri. Iya, Jadi makanin diskus- lendir, Om. Ya, jadi diskusnya malah terbalik jadi stres. Bu, ikan saya ada yang loncat, dikejar-kejar Om. Atau karena tidak teliti saat pembelian, kemudian jadi carrier dia membawa penyakit misal yang menular ke diskus. Nah, itu juga teman-teman, ini sekunci sebenarnya Om Steve ya. Makanya kenapa sebenarnya setelah aku pelajarin pun
nggak cuma diskus yang perlu dikarantina, Ya, semua ikan perlu dikarantina memang ya Om ya. Intinya sebetulnya begini, kondisikan sedemikian rupa dari kebutuhan airnya, parameternya dari pH, DGH dan lain-lain itu, termasuk suhu. Setelah itu usahakan ya memang dalam pemberian pakan tidak menimbulkan kualitas air buruk. Makanya ada yang di backup dengan filter misal atau central filter atau apapun aditif anti amoniak atau apa. Oh iya, yang sekarang lagi lumayan ngetren tuh Om. Artinya, apapun itu tadi yang disebutkan, intinya akan mereduce stresnya ikan. Iya, Karena iya, biasanya timbul penyakit karena triggernya stres. Stres pada ikan baru penyakit itu nimbrung di situ gitu. Yes. Kalau ikan dalam keadaan sehat dan memang nyaman karena sesuai parameter airnya, rasanya untuk sering sakit itu sulit sebetulnya. Itu kayak dianalogiin kita tinggal di rumah yang bersih. Betul. Nggak ada pipis, nggak ada Ya, pup, jadi kurang lebih. Menciptakan Dijaga. dia feel home itu nggak gampang gitu. Ya, betul. Yang tadi yang disebutkan dari parameter air, dari pencahayaan, dari kepadatan dan lain-lain lah. Termasuk dari kualitas pakan. Wow, itu kompleks banget Ya, sebenarnya Om. Nggak cuma kita beli ikan sehat, berharap ikan kita sehat di rumah, tapi kita harus memikirkan rumahnya yang layak. Ya, karena kalau misal seperti gini, ikan itu sebetulnya kalau terjadi sakit, pasien yang pasif. Beda dengan perlakuan misal manusia yang mengkonsultasikan kesehatan ke dokter kan. Iya. Paling nggak dokter dapat input karena si pasien mengeluhkan yang dirasa kan. Bisa cerita. Sakit ini ikan kan nggak bisa cerita. Jadi kita yang harus jeli ngelihat dari misal mulai mojoknya itu pasti ada proses. Iya. Mulai menolak makan misal, Yes. tadinya warnanya cerah menjadi agak pudar, redup sampai mengarah ke gelap misal, Iya. cenderung menyendiri, biasanya itu udah awal kita harus betul-betul ambil tindakan karena hitungan jam, hitungan hari ini tingkat parahnya ikan itu kan menjurus ke kematian bahkan gitu. Nah, bertambah parah. Bertambah parah. Multiplikasi tuh. Bisa yang tadinya cuma infeksinya satu parasit, Ya. jadi tambah ya Om Jadi Sufyan. kalau tadi ada checklist untuk panduan, misal requirement-nya apa, kita checklist satu-satu. Pakan sudah benar, suhu sudah benar, parameter air sudah benar. Dari mana nih penyebabnya kan begitu? Nah, dari situ bisa ditelusurin. Oke. Nah, banyak yang sebelum kita ngomongin ke penyakit ya Om Steve. Jadi sebenarnya gimana cara mencegah ikan diskus itu sakit? Jadi aklimatisasi seberapa penting Om? Sangat penting. Sangat. Sangat penting karena sebenarnya input itu harus memang ada satu informasi yang sama antara penjual dan pembeli. Tapi ya ini sebetulnya satu hal yang sulit dijelaskan sebetulnya. Sejujur apa penjual kan begitu? Nah, iya. Sejujur apa penjual ikan misal ada dua tipikal, ada orang penjual memang tidak tahu ikannya sakit atau Oke, tahu itu kondisi yang pertama nih Om. ini tahu kondisi ikannya sebenarnya kurang sehat tapi tetap dijual misal begitu. Nah, itu yang kedua. Ya, Jadi ada penjual yang nggak tahu ikannya yang dijual sakit. Sakit. Yang kedua, penjualnya tahu ikannya sakit tapi atau pernah buru-buru sakit jual. gitu, buru-buru dijual. Pernah Iya. sakit ini mumpung udah sembuh jual gitu loh. Iya. Jadi sakitnya dilanjutkan di tempat pembeli misal. Kasihan pembelinya Om. Oke, kita lanjut. Om Steve, kadang yang ya ini normal sih dan kita memaklumi ketika ada hobis yang nanya, ini obatnya apa ya? Ini obat ikan saya mojok Pak, obatnya apa ya? Ikan saya gelap, obatnya apa ya? Kadang aku kalau misalnya ketemu teman-teman yang begini, ya kita harus diagnosa dulu sebenarnya Iya, penyakitnya apa analisa. gitu. Artinya juga input dari mereka, datanya juga harus sedikit banyak membantu untuk bahan menganalisa. Jangan memberikan misal info yang sangat-sangat minim. Kasih video tapi durasinya cuma 4 detik baru kita lihat udah hilang ini ikan kenapa sebetulnya. Iya. Atau minimal ada foto yang lebih bagus, Iya. menunjukkan permukaan secara eksternal, apa ada dampak apa gitu, apa sisik luka merah atau ada tanda dot putih atau Selaput. bercak kuning atau apa, itu bisa mengindikasi ini kira-kira apa eksternal. Kalau internal, dari internal minimal dari kondisi bagian perut ikan lah, apa ada pembesaran seperti bloating misal, Oke, itu satu. atau ada keluar feces putih atau apa yang umum disebut barefoot itu. Iya. Minimal input ini ke kita harus jelas, karena kadang ada yang tanya ikan saya miring kenapa ya, nah saya juga nggak tahu kenapa ikan miring. Iya. Kadang ikan takut cahaya aja miring Om. Ya, makanya Kita ngalamin. pencahayaan itu memang satu bagian yang harus diperhitungkan sebetulnya. Oh iya, yang tadi dibilang sama Om Steve di awal, foto period. Foto period. Kadang
Nah, ini juga menjadi salah satu pesan buat teman-teman. Farm ikan diskus itu biasa pencahayaannya nggak satu akuarium satu, cuma pakai lampu ruangan dan mereka terbiasa remang-remang ya Om. Masuk ke tank teman-teman yang dikasih LED, PL segala macam itu bikin mereka stres. Jadi ada proses adaptasi. Itu mungkin kalau teman-teman udah lihat video ini bisa ditanyakan sama penjual atau breedernya. Kalau biasanya gimana tuh? Kalau kita punya pelanggan, kita punya pelanggan terus yang si pembeli pun juga sudah serak lah dengan si penjual, biasanya ada mutual understanding di situ. Minimal juga dia bertanggung jawab pada saat penjual ikan bermasalah, dia akan bertanggung jawab mensolusikan, bahkan sampai mengganti kalau terjadi kematian misal. Minimal inputnya jelas, karena tidak bisa dalam pengertian direct selling itu on the spot orang datang pilih ikan sendiri ambil itu bisa selesai. Kalau begitu lebih bagus. Tapi kalau penjualan online yang penjualan si pembeli tidak melihat fisik langsung ikannya, itu yang agak rumit sebetulnya. Dikirim Gojek dan lain-lain gitu. Karena proses di perjalanannya, packingannya ini benar atau enggak gitu, iya. Apalagi kirim kayak luar pulau yang ada pilih ikan dari video. Ya, kan prosedur kalau bicara hitungan hari hampir sama dengan prosedur ekspor sebetulnya. Ikan itu harus dalam proses dipuasakan berapa hari sampai diyakinkan nanti dalam packingan ini dia sudah tidak akan buang kotoran. Itu penting banget. Itu penting. Oke, tidak buang kotoran, tapi kan dia akan lepas urin juga gitu loh, yang tidak kelihatan. Dari nafas juga keluar amonia nggak? Ya, dari lendir ini kan selalu regenerasi juga dia. Semakin dia stres, semakin dia akan mengeluarkan lendir lebih banyak. Kemudian dikondisikan pastinya harus agak sejuk boxnya gitu. Karena semakin tinggi suhunya akan mereduce oksigen gitu. Jadi bukan masalah naik pesawat ya, Om. Semakin panas semakin berkurang oksigen gitu. Makanya ada yang mensiasati dengan menambahkan es batu atau ice gel atau apa. Ice gel itu betul. Tapi yang pasti adalah ikan harus dalam kondisi sangat prima saat dikirim. Dan itu benar-benar itu responsibility atau tanggung jawab di seorang penjual atau pengirim. Tapi kadang-kadang juga kan ini dari jasa pengiriman pun bisa terjadi kesalahan. Ya, pernah satu kawan misal kirim ke Medan, nyampainya di Aceh. Itu udah ngawur sekali kalau kondisi begitu. Atau misal kalau pengiriman keluar ada transit, tapi saat transit kemudian tidak ada reoksigen dan lain-lain, itu akan menyulitkan kalau memang pengirimannya jauh sekali. Ada connecting flight dan dia harus transit dulu, nunggu dulu. Nah, reoksigen dan lain-lain itu kadang-kadang yang handlingnya belum tentu paham. Si orang airport sananya tuh. Jadi itu banyak sekali faktor X atau bukan faktor X, itu resiko-resiko yang berjalan selama pengiriman dari titik penjual ke titik pembeli. Tapi artinya kan begini, kalau di tiap daerah, karena bicara diskus ini juga belum menyeluruh sampai ke pelosok daerah sih. Kalau di tiap daerah nantinya juga ada pemain-pemain begitu, daerah tidak perlu harus ambil diskus dari daerah yang lain yang jauh kan begitu. Seandainya di masing-masing daerah udah ada breeder. Ada breeder jadi nggak usah mengandalkan Jakarta lah misal. Itu akan lebih aman sebetulnya sih. Itu kalau memang sudah benar-benar menyebar. Iya. Nah, Om Sif, sekarang kita akan masuk ke penyakit. Ini sih saya udah ada catatan nih, teman-teman buat bantuin. Ada contekan beberapa penyakit yang sering pada diskus.